Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Kurniawan dengan NPM 2013053164. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah film yang berjudul Serdadu Kumbang. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah sebuah unsur yang membangun sebuah cerita itu dari dalam, seperti tema atau penokohan, ada latar, ada alur cerita, seperti itu. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah sebuah unsur yang membangun cerita itu berdasarkan dari luar, faktor luar. Oke, di sini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dari film Serdadu Kumbang. Serdadu Kumbang itu adalah judulnya. Untuk tema dari film ini adalah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu tema minor dan tema mayor. Yang pertama adalah tema minor. Untuk tema minor sendiri, film Serdadu Kumbang memiliki tema sejarah dan pengetahuan penting. Dengan bukti, Ame ditanya tentang kabar Indonesia hari ini. Ame menjawab, ia menjawab Indonesia bermain bola. Lalu salah satu teman prianya bertanya tentang Laut Alas. Ternyata itu bukanlah laut, melainkan Selat Alas karena diapit oleh dua daratan atau gunung. Salah satu teman wanitanya juga bertanya, dari Renjani atau Tambora, mana yang lebih tinggi? Ternyata dulunya lebih tinggi Tambora, tapi sekarang Rinjani. Hal ini dikarenakan dahulunya Gunung Tambora pernah meletus, sehingga menghilangkan separuh bagiannya, bahkan sampai mengubur kurang lebih 3 kerajaan. Sekarang yaitu tema minor yang kedua, salah satu adalah usahakan jangan pernah terlambat ke sekolah. Jadi di sini dari tema yang barusan disebutkan ada bukti. Di sini buktinya yaitu Ame dan teman-temannya yang telah terlambat masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Yang ketiga, tema minor yaitu ada pikiran, cita-cita mulai dari sekarang dan jangan pernah malu untuk menunjukkan cita-citamu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Untuk buktinya sendiri yaitu Ame berkata bahwa cita-citanya adalah polisi. Acan ingin menjadi kiai, tapi Ame malu ketika ditanya apa cita-citanya. Dia hanya menggeleng. Dia takut teman-temannya nanti mengejeknya karena kekurangannya. Untuk tema minor yang ketiga yaitu sebagai seorang pelajar, bangunlah pagi-pagi. Di sini dibuktikan dengan kejadian Ame, Acan, dan Ume dan kawan-kawan terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Yang kedua yaitu kan tadi tema dibagi dua, yaitu tema minor dan tema mayor. Di sini kita akan membacakan tentang tema mayornya. Tema mayornya yaitu pengetahuan, cita-cita, dan disiplin itu penting untuk masa depan kita. Di sini kita lanjutkan ke penokohan. Tadi sudah judul, ya habis itu tema, sekarang lanjut ke penokohan. Penokohan ada dua. Di sini yaitu tokoh utama. Yaitu tokoh yang membawa pesan dari cerita yang dimainkan. Menurut saya, tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang adalah Ame. Dengan bukti Ame yang muncul pertama kali di dalam film menjadi pusat dalam ulangan, menukarkan anak kambingnya dengan sebuah handphone untuk menghubungi ayahnya yang berada di Malaysia, mendapatkan operasi gratis untuk mengoperasi bibir sumbingnya. Setiap sore, ia selalu berlatih menjadi penyiar berita yang profesional. Ada tokoh utama, lalu dilanjut dengan ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan dibagi menjadi dua, yaitu tokoh tambahan sekunder dan tokoh tambahan komplement. Di sini tokoh tambahan sekunder ada Umbe, Acan, dan Minun. Dengan bukti Umbe dan Acan adalah sahabat karib Ame. Minun selalu menghibur adiknya ketika bersedih dan selalu menyemangati adiknya. Dan tokoh tambahan komplement ada Pak Alim, Pak Openg, Ketut, dan Zakaria. Buktinya yaitu tokoh ini muncul, tapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak dekat dengan tokoh utama.
Tokoh juga dibagi dua, yaitu tokoh nyata dan tokoh maya. Tokoh nyata yaitu tokoh yang benar-benar muncul dalam cerita atau dalam film, contohnya ada Ame, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya tokoh-tokoh di atas ikut dalam film dan muncul secara nyata. Dan yang kedua ada tokoh maya, yaitu tokoh yang hanya disebut-sebut saja. Contohnya adalah orang Malaysia dan guru Indonesia. Buktinya tokoh tersebut atau tokoh orang Malaysia dan guru Indonesia itu tidak ikut dalam film dan tidak muncul. Terbukti oleh ucapan Pak Zakaria. Dulu orang Malaysia datang ke Indonesia minta dikirimkan guru dari Indonesia. Terus menurut tokohnya dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Yang pertama ada tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Tokoh yang baik contohnya ada Ape, Umbe, Acan, dan lain-lain. Buktinya Ape berkorban untuk teman-temannya agar bisa mengikuti ulangan. Terus ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang bersifat jahat, bisa dibilang begitu. Contohnya ada Pak Alim. Dengan bukti Pak Alim selalu berbuat seenaknya terhadap muridnya dan tidak pernah memperhatikan murid-muridnya. Yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang tidak memihak kepada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Jadi di sini contohnya yaitu Pak Kepala Sekolah dengan bukti tidak membela Pak Alim maupun murid-muridnya. Nah, di sini kan murid-muridnya tadi seperti Ape, Umbe, dan Acan adalah tokoh protagonis, tokoh yang baik hati. Terus di sini ada Pak Alim yaitu tokoh antagonis atau tokoh yang bisa dibilang jahat, walaupun tidak jahat secara mental atau segala macam, tapi berlawanan dengan tokoh antagonis, dengan tokoh protagonis. Lanjut ada perwatakan. Di sini untuk mengetahui watak tokoh dalam film Serdadu Kumbang ada 2 cara, yaitu analitik. Sebuah tokoh yang menggunakan salah satu tokoh yang menggunakan cara analitik yaitu Ame, Umbe, dan Acan dikenal jahil. Dengan buktinya kenapa mereka bisa disebut jahil, yaitu mencuri buah milik Pak Haji Idrus. Terus Minun berwatak perhatian. Kenapa bisa dibilang perhatian? Di sini dibuktikan dengan Minun rela mengambil uang tabungannya untuk mengambil kuda milik adiknya, yaitu Smodeng. Tadi ada analitik, sekarang ada dramatik. Berikut contoh tokoh yang menggunakan cara dramatik, yaitu Bu Imbo. Orangnya itu sabar. Dengan bukti dia selalu menasihati murid-muridnya jika berbuat nakal. Di sini ada Pak Alim. Pak Alim kasar. Dengan bukti selalu membentak murid-muridnya jika melakukan sedikit kesalahan. Di sini ada Pak In yang sabar. Dibuktikan dengan tetap berkata baik walaupun ia sedang marah. Ada Ame yang berperilaku baik. Dengan bukti ia berkata bahwa ia rela dihukum asalkan semua temannya dapat mengikuti ulangan. Watak juga dibedakan menjadi 2, yaitu ada watak dinamis dan watak statis. Di sini ada yang dinamis itu ada Ape, Umbe, Acan, Minun, dan Zakaria. Dengan bukti kadang-kadang baik dan kadang-kadang buruk. Itu yang disebut dinamis. Lalu ada statis. Statis itu seperti Pak Pin dan Bu Imbo. Dengan bukti selalu berbuat dan berkata baik. Alur cerita dari film Serdadu Kumbang dibagi menjadi 5, yaitu situasi. Situasinya Ame bermain kumbang hitam, yaitu racing action, yaitu Ame bermain kuda dengan Umbe, lalu dihukum dan dimarahi oleh guru. Semua murid SD negeri dan SMP Mantar tidak lulus ujian nasional. Lalu semua murid SD negeri dan SMP Mantar lulus ujian nasional. Jika dilihat dari atas, maka alur cerita film Serdadu Kumbang
adalah alur maju. Dimulai dari apa yang bermain kuda kumbang hitam, Ame yang bermain kuda dengan Umbe, lalu dihukum dan dimarahi oleh guru, semua murid SD negeri dan SMP mantap tidak lulus ujian nasional, dan akhirnya semua muridnya bisa lulus ujian nasional. Setting atau latar dibagi menjadi 5 juga, yaitu tempat, waktu, budaya, suasana, dan alat. Untuk tempat dibagi menjadi 2, yaitu tempat yang dominan dan tidak dominan. Seperti rumah Ame itu termasuk tempat yang dominan. Di sini latar yang dominan, tempat yang dominan itu ada 3, yaitu rumah Ame, sekolah, dan pohon cita-cita. Di rumah Ame menonton TV, sedangkan di sekolah Ame dan kawan-kawan menuntut pendidikan. Di bawah pohon cita-cita Ame dan kawan-kawan bermain. Dan tempat tidak dominan itu seperti pantai dan masjid. Pantai itu adalah tempat Ame dan kawan-kawan memancing, sedangkan masjid yaitu tempat Umbe dan kawan-kawan sholat dan berkumpul. Latar atau setting tersebut selain tempat ada juga waktu. Di sini waktu menunjukkan pagi hari dengan bukti Ame yang masih tidur. Siang hari yaitu Ame mengikuti tanding kuda. Sore hari yaitu menunggu di rumah Bu Imba. Lalu malam hari Pak Pin, Ame dan kawan-kawan Bu Imba berada di pohon cita-cita. Selain tempat, waktu, ada juga budaya. Di sini sekolah. Budaya sekolah dibuktikan dengan Ame dan kawan-kawan menuntut ilmu di sekolah. Lalu suasana, ada latar suasana. Latar suasana di sini dibagi menjadi 3. Di film Serdadu Kumbang ada latar suasana duka, ada senang, dan ada bingung. Di sini dukanya yaitu ketika Minun meninggal. Sedangkan latar suasana senangnya ketika lulus ujian. Terus suasana bingungnya ketika Bu Imbo tidak ada di rumahnya. Ada alat, ada antena, handphone, kabel, es batu, kuda, botol, pohon, dan surat. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang dari film Serdadu Kumbang. Si pengarang menggunakan metode pengarang berada di luar cerita. Jadi hal ini dibuktikan di dalam film ini tidak ada tokoh yang mengetahui jalan ceritanya. Itu sekian dari unsur intrinsik atau unsur pembangun yang berada di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang adalah unsur pembangun yang berada di luar dari cerita tersebut. Unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Di sini ada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek moral. Dari segi aspek ekonomi, Amat menukarkan seekor kambing dengan sebuah handphone. Di aspek sosial, Bu Imbo membantu orang-orang tua untuk membaca. Lalu ada aspek moral, Ame yang berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangan atau ujian. Lalu hal yang berkaitan dengan dunia nyata.